Kita panjang kalam, langsung aja gigi 6. Ini minggu keempat, emang jadwalnya setelah Yasin, Tahlil, Tahmid kita baca maulid sebulan sekali yang dipimpin Adinda Muhammad Syarifuddin. Mudah-mudahan majlis kita tambah berkah dan rasa cinta, mahabbah, kerinduan kita semakin tumbuh kepada Rasulullah SAW. Sebab memang harus kita pahami dan sadar betul diri kita, tanpa daripada syafaatnya maka tidak akan pernah kita mendapatkan ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali melalui pintu syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan pahala orang yang sholawat itu luar biasa. Sebab dikatakan di dalam kitab Durratun Nasihin yang pernah saya sampaikan, setiap huruf sholawat yang terlintas dari lisan kita begitu besar pahalanya, sampai malaikat yang diciptakan oleh Allah menghitung tetesan air hujan semenjak daripada beliau diciptakan sampai nanti yaumil kiamat tidak lewat setetes air hujan pun yang terlintas, yang terhitung dari pandangannya. Mereka malaikat tersebut tidak mampu menghitung pahala daripada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebab kenapa? Sebab Allah juga cinta kepada umat kekasihnya. Ketika umat kekasihnya bersolawat, lisannya basah dengan solawat, maka setiap huruf solawat Allah ciptakan juga malaikat yang tidak kalah bentuknya luar biasa, yang dimana malaikat tersebut mempunyai bentuknya, kepalanya Allah kasih 360 kepala. Jangan dibayangin, kita BAD udah puyeng. Ini 360 kepala. Setiap kepala, kalau Allah punya kehendak, mau bagaimana juga Allah yang mencipta. Itu malaikat setiap kepalanya juga mempunyai 360 wajah. Bayangin, susah dibayangin. Setiap wajah mempunyai 360 mulut. Setiap mulut mempunyai 360 lidah, yang lidahnya itu memuji pujian 360 pujian kepada Allah, yang pahalanya diperuntukkan buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar bersolawat kepada Rasulullah. Makanya kalau ada yang ngatain solawat bid'ah, belum paham dia. Itu berkahnya kita duduk di majlis. Coba kalau duduk di rumah, orang datang ke majlis, orang bakalan dibaca maulid dewek-dewek. Bang Jini gitu lagi maulid dan depan rumah dewek-dewek. Ya Nabi salam, orang ngopi ya mengudut, main game. Tuh, makanya kita berkabar Allah cinta sama kita nih. Kalau harus jujur kagak jujur, kita mama ibadah ya Allah banyak kurangnya. Banyakkan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang kita menjalankan kewajiban perintah-perintah Allah di setiap aktivitas kita, di setiap waktu kita. Bener enggak tuh? Makanya Allah sayang, Allah ciptakan malaikat yang ketika bersolawat aja pahalanya luar biasa. Kita datang kemari duduknya lebih bagus pahala daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mandang wajah guru lebih bagus daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk jihad fisabilillah. Salamannya luar biasa, lebih bagus daripada dia melaksanakan sholat sunnah selama 1 tahun. Masya Allah, tuh luar biasa. Cuma emang begitu, kalau kita diajak ngaji, roman-romannya rada agak susah dikit. Tapi alhamdulillah, lihat majlis taklim malam Sabtu, semakin hari semakin penuh jamaahnya. Mudah-mudahan yang sering datang jadi orang kaya semua. Bilang kaya, amin, kencang banget. Romanya ketahuan susah ini mah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain daripada itu bahwasanya di kita udah berada lagi di awal bulan pertama daripada tahun Hijriyah. Namanya bulan apa Pak? Muharram. Muharram, bulan yang dari 12 bulan, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Muharram. Makanya dilarang di bulan Muharram. Haram itu sebenarnya, Muharram itu asal katanya haram, dilarang.
Maksudnya apa? Agar di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, terutama bulan Muharram, maka dilarang untuk melakukan dosa, perang, membunuh, membenci dan lain sebagainya. Sehingga di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk memandang yang baik-baik yang dilakukan hamba-hambanya dari umat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Terutama di bulan Muharram ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, baca banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Sebab di bulan Muharram ini, sebab dimuliakan daripada bulan ini adalah banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di antaranya kita kenal yang dikisahkan oleh guru-guru kita, adanya daripada kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam seorang nabi yang pertama, walaupun pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bentuk daripada manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan sendiri kesepian, dikasih ciptaan pendamping namanya Siti Hawa itu 10 Muharram. Dimasukkan ke surga 10 Muharram. Dikeluarkan dari surga itu 10 Muharram. Dan sampai diterima taubatnya, baca istighfar selama 40 tahun, itu 10 Muharram diterimanya. 40 tahun cuma khilaf doang. Kita setiap hari dosa mulu, Masya Allah. Orang istighfar ya Allah. Tapi pengen masuk surga. Mahal bro, harga surga. Itu Nabi Adam 40 tahun sujud kepada Allah dengan kalimat istighfar yang tertera dalam Al-Quran. Dia baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Panjang banget tuh. Kita mah enak cuma suruh baca istighfar, tapi jangan kayak orang kagak ngaji suruh baca istighfar, banyak-banyak istighfar, dia baca istighfar. Makanya kudu ngaji. Kalimat takmid harus tahu alhamdulillah, kalimat tasbih subhanallah, kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan salah pakai. Melihat yang indah-indah inna lillahi salah. Bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat kisah Nabiullah Adam diterima itu ngakuin cuma khilaf, bukan dosa, khilaf, lupa. Itu dikeluarin dari surga karena lupa. Dan itu ketika dikeluarkan dari surga tidak mengenakan satu helai benang pun diturunkan ke bumi. Kita yang ngelakuin dosa nih karena berhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita setiap hari, setiap waktu kadang-kadang dosa mulu lebih banyak, tapi kita masih mengenakan baju. Kagak dipisahin sama istri kita, sama pasangan hidup kita. Nabi Adam dipisah, diturunin bumi di barat dan di timur. Coba kalau sekarang yang lakuin dosa, tahu-tahu bajunya pada copot sama sarungnya, dipisah lagi sama bininya. Tapi karena kita berhubung dengan Nabi Muhammad SAW, Allah masih tutupin dosa kita. Badan kita masih ditutupin, masih disatuin sama pasangan hidup kita. Lalu hikmahnya apa? Berarti kita harus banyak kembali lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Manfaatin bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Kalau pengen mulia bulan-bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di antaranya nih kita masih ada di bulan Muharram. Di antaranya banyakin sedekah, santunin anak yatim, bahkan fadilahnya luar biasa. Janji Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi janji udah pasti, kalau kita janji pasti banyak melesetnya. Tapi Nabi janji, ana wa kafilul yatim hagada, saya akan bersama orang-orang yang memperhatikan anak yatim, yang ngurusin anak yatim. Maka di surga ya Allah, dia menunjuk jari hagada, seperti ini dekatnya, jari telunjuk dengan jari tengah. Ya Allah, dekat banget kita sama Nabi.
Tuh kalau sayang sama yatim ini di bulan Muharram banyakin sedekah sama anak yatim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada kisah juga yang terjadi di 10 Muharram dan ini bisa doanya kita amalkan nih. Kita yang namanya manusia biasa setiap hari dalam menjalani kehidupan menemui kesulitan, kegentingan dalam permasalahan, problematika kehidupan, baik apapun itu, maka nih kisah Nabi Musa alaihissalam bisa kita amalin doanya. Dulu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama siapa rajanya? Raja Fir'aun. Dikejar-kejar tuh sama Raja Fir'aun sampailah di tepi pantai. Kalau dia lawan mati, kalau dia lanjut lari ke laut mati juga. Maka minta pertolongan. Itu kan genting tuh menghadapi masalah yang buah si malakama. Akhirnya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bisa kita amalin tuh habis sholat. Biar ketika kita menghadapi masalah Allah kasih cepat jalan keluar. Doanya apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya. Udah hafal semua? Hah? Ini kan yang bulan lalu ini doa dikasih. Emang ini ngaji jiping ya? Jadi ngaji nguping jadinya. Asal keluar dari majlis hilang semua. Tapi insya Allah berkah kita sering duduk di majlis taklim, terekam dalam sulbi kita ketika jadi anak seorang anak keturunan kita, Allah jadikan dari bagian ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yuk kita baca bareng-bareng biar pulang dari mari yang punya kesulitan Allah kasih jalan keluar yang mudah, yang punya utang Allah lunasin, yang punya permasalahan Allah selesaikan, yang punya kesusahan dalam ekonomi Allah berikan keberkahan rizki, jalan keluar yang tak terduga-duga. Bismillahirrahmanirrahim. Direkam biar dihafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah ini doa bisa diamalin. Insya Allah semua problematika dalam kehidupan kita baik dunia apalagi akhirat Allah berikan keberkahan dalam keluar yang terbaik. Amin ya rabbal. Itu Nabi Musa ketika sudah terpojok begitu dia munajat kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diketuk itu tongkatnya, terbelah lautan. Udah direkam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan cuma rekam doang, diamalin. Itu diketok tuh, tapi jangan juga dicoba di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kebetulan rumahnya rontok terbelah. Jadi itu doa. Diketuk itu lautan terbelah dua. Allah selamatkan dari kegentingan, dari kejaran Raja Fir'aun. Setelah Nabi Musa selamat dengan kaumnya, maka dikejar Raja Fir'aun. Kemudian setelah Fir'aun berada di tengah-tengah, kembali lagi tuh lautan. Tenggelamlah mereka Raja Fir'aun dengan pasukannya. Tapi diselamatin Fir'aun tuh kagak mati di tengah lautan. Matinya di pinggir pantai, masih hidup di pinggir pantai. Tapi meninggal juga. Buat apa? Buat ikhtibar buat kita. Tuh yang aku Tuhan mati.
Yang sombong dengan harta kekayaannya mati. Yang punya banyak pasukannya mati. Yang ngaku jenderal mati. Aku Tuhan be mati. Aku doang yang bukan Tuhan. Aku ngaku Tuhan. Tuh diperlihatkan Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak kisah-kisah lagi yang masih bisa kita petik ibrah di bulan Muharram ini. Tapi intinya adalah yuk sama-sama kita muliakan bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal soleh, karena kita pingin kehidupan kita dunia wal akhirah dikasih kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah kita garis bawahi firman Allah Subhanahu wa taala dengan yakin keimanan, man amila amalan sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah kasih kehidupan yang lebih baik lagi. Kita begini nih, insya Allah baiknya banyak banget, insya Allah baiknya banyak banget. Kagak ada yang di sini ghibah, kagak ada. Yang di sini main remi, kagak ada. Tapi di sini zikir kepada Allah, silaturahim, masya Allah, pahalanya juga luar biasa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatin bulan Muharram. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mulia, muliain bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara muliainnya? Kerjain amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini banyakin istighfar, dianjurkan istighfar, banyakin sedekah, banyakin silaturahim. Itu kita amalin tuh. Makanya kan ini nggak bakal setiap hari ketemu main ke rumahnya masing-masing silaturahim. Tapi dengan adanya majelis taklim malam Sabtu, setiap seminggu sekali kita kumpul salaman sehat, masya Allah. Tuh udah dapat doa datang kemari. Amin. Ngucapin saling mengucapkan salam, masya Allah. Kita didoain biar selamat, saling mendoakan selamat. Mudah-mudahan sering kita mengucapin uruk salam di tempat yang dimuliakan Allah, maka semua kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dah singkatnya begitu aja ya, untuk menggugurkan kewajiban kita. Ini malam Sabtu, taklim malam Sabtu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal kita bawa oleh-oleh. Apa itu? Doanya Nabi Musa. Mudah-mudahan dengan kita amalin itu doa Nabi Musa, insya Allah berikan selalu keberkahan jalan keluar dari semua problematika kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.